Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Keempat tim semuanya berada di atas meteorit pertama di jembatan meteor yang panjang. Memproses 8 lengan bersama-sama dengan makna sejati dari hanya aku adalah sesuatu yang harus aku kagumi untukmu. Master Klan Meisan memujinya. Dari dua makna sejati yang dia pegang, salah satunya adalah arti sejati hanya aku. Jadi dia dengan jelas memahami kesulitan dalam membentuk 8 lengan. Jika kami mengatakan siapa yang akan memiliki kepastian terbesar dalam melewati Fin of the Sky Ridge di antara kami, aku harus mengatakan bahwa itu adalah kamu, Tuan dari Klan Meisan, kata Chen Jiu. Fin Sky Achiever, hanya berdasarkan perlengkapan senjata Tuhan aku? Petik 2. Master dari Klan Meisan memandang pohon anggur pencapai langit besar yang secara praktis membentang di langit berbintang, mulai dari ujung seluruh jembatan meteor. The Fin of the Sky Achiever juga merupakan salah satu tanaman paling menakutkan di dunia para dewa, dengan dewa terhebat di dunia tidak menjadi lawan dari Sky Finir ini. Tapi di Crimson Rock Mountain, itu hanya digunakan untuk menguji siswa. Jalan ini sangat sulit. Wu Mahai, Jian Huang, Sui Ying, dan Chen Jiu semuanya melihat ke arah Fin Sky Reaching yang menjulang tinggi. Di dunia dewa, untuk menjadi murid dari setiap eksistensi yang kuat, dia bisa menjadi legenda di antara level 1 legendaris, absolute meaningful. Jika tidak, dia bisa menumbuhkan dewa hati level 1 dalam waktu singkat setelah berubah menjadi ya Tuhan, kata Wu Mahai dengan murung. Di antara kami, kemungkinan besar hanya adik Dongbo Suiying yang memiliki bakat itu, kata Chen Jiu. Mencapai gelar makna sejati tingkat 1 selama dunia transenden adalah tugas tersulit untuk diselesaikan. Hati dewa tingkat 1 memiliki kesulitan yang lebih rendah karena seseorang dapat menjadi dewa dengan hati dewa tingkat 2 sebelum perlahan memprosesnya dengan waktu ke tingkat 1. Yang pertama memperoleh makna sejati tingkat 1. Namun, sebelumnya menyatakan bahwa seseorang telah memasuki esensi hukum misteri yang dalam. Siapa tahu, saudara Dongbo Suiying mungkin yang paling jauh berjalan kaki. Master Klan Meisan tertawa. Kamu membesar-besarkan aku. Suiying berbelok ke ujung jembatan meteor. Aku hanya ingin menyeberangi jembatan meteor dan berhasil menyingkirkan Poison Hex of Six Ghosts di tubuh aku. Cukup buat aku. Fin mencapai langit. Seperti mereka yang berada di level Master Melan Klan Meisan, Chen Jiu, dan Wu Mahai, secara statistik dikatakan bahwa 9 akan mati dengan 1 yang masih hidup. Kekuatan ofensifnya saat ini mungkin mendekati mereka, tapi dia jauh lebih lemah dalam hal bertahan hidup. Chen Jiu dan Master Klan Meisan sama-sama mengerjakan makna sejati Only Me dan memiliki tubuh yang sangat kejam yang bahkan lebih rendah dari Lord Yulan. Untuk dirinya sendiri, jika dia menghadapi serangan yang begitu kuat, dia kemungkinan besar akan mati dalam satu serangan. Namun, yang dia pinjam adalah kekuatan makna sejati, meminjam kekuatan dunia. Arti sejati bintang cukup baik dalam hal perlindungan, tetapi saat ini ia tidak dapat menahan serangan. Dan jika pelindung berpakaian hijau tidak dapat menahan serangan juga, dengan tubuh berdaging yang lemah, kemungkinan besar dia akan dikutuk dalam satu pukulan. Tubuh abadi. Kehancuran meteor star sendiri bahkan bisa menghancurkan tubuh Jenderal Kumeng. Kecuali jika itu adalah serangan yang hampir di luar kendali pengguna, seperti Sorcerer God Sabre, yang tidak menggunakan bentuk hukum misteri dalam apapun, dia dapat bertahan. Tapi itu tidak mungkin di sini, karena semakin jauh ke Crimson Rock Mountain dia melanjutkan, semakin mengerikan musuh-musuh itu dalam hal pemahaman mereka tentang hukum misteri yang dalam. Bahkan pelindung patung batu mudah dilihat melalui Mirage, terutama yang ada di Sky Reaching Fin. Apa yang dikatakan Dongbo Suiying benar. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Mari kita menyeberangi jembatan meteor sebelum berbicara lebih jauh, Wu Mahai berkata dengan nada rendah, sebelumnya, kita yang pertama menyeberanginya. Kali ini, mari balik urutannya. Apa kabar, Gan itu? Kami tidak memiliki keberatan untuk itu. Remaja berjubah emas Jian Huang dan Min Clan Master keduanya memandang ke arah Suiying dan Chen Jiu. Saat mereka membalik urutan, Suiying dan timnya, yang pergi terakhir, akan menjadi yang pertama kali ini. Kami baik-baik saja dengan itu.
Sue Ying bertukar pandang dengan Chen Jiu sebelum mengungkapkan pendapat ini. Ini adalah masalah kecil. Karena terlepas dari apakah itu intelijen dari klan Xia atau dari keberadaan Dewa Dunia, mereka berdua secara eksplisit memperkenalkan secara rinci bahaya di Crimson Rock Mountain. Bahaya di jembatan meteor adalah sesuatu yang dinyatakan dengan jelas, dan siapapun yang mencoba melintasinya pertama atau terakhir tidak masalah. Sue Ying, Chen Jiu, Paman Fu dan pencuri tua sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Terutama ada dua bentuk utama bahaya di jembatan meteor. Chen Jiu memulai, satu terletak di tengah jembatan, sementara yang lain di ujungnya. Selama kita bisa melewati kedua titik berbahaya ini, kita akan berhasil melewati jembatan meteor. Pada saat itu, Dong Bo Sue Ying, kamu akan memiliki harapan untuk menyembuhkan racun kamu. Sue Ying tertawa. Aku berharap begitu. Di pusat jembatan meteor, ada sekelompok organisme dunia dewa. Chen Jiu menjelaskan, ini adalah kalajengking Venomus terbang yang sering terlihat. Di dunia dewa, ada dewa tertentu yang secara khusus membiakkan organisme unik tertentu, bahkan membiakkan hingga beberapa ratus ribu peringkat dewa kalajengking terbang berbisa. Saat mereka datang terbang dalam gerombolan, bahkan bintang kemungkinan besar akan digerogoti oleh mereka. Sue Ying berseru dengan kagum dalam hati. Dunia dewa memang berbeda dari dunia fana. Namun, jembatan meteor itu sendiri tidak berbahaya secara komparatif. Kalajengking Venomus terbang yang terletak di pusat jembatan meteor akan mengirimkan tim kalajengking yang sesuai berdasarkan tim yang masuk. Jika hanya ada orang luar, mereka akan mengirimkan satu tim. Kami memiliki total 4 orang dan dengan demikian akan diserang oleh 4 tim-tim Flying Scorpion Venomus. Satu tim Scorpion Venomus terbang akan dibentuk oleh peringkat dewa dan 10 Scorpion Venomus terbang biasa. Chen Jiu melanjutkan, dan dengan kata lain, kita akan diserang oleh total 4 peringkat dewa dan 40 Scorpion terbang berbisa biasa, yang bagi kami, akan jauh lebih berbahaya daripada menyeberangi pulau langit yang mengambang. Sue Ying, pencuri tua, dan Paman Fu semua mengangguk. Jembatan meteor. Dibandingkan dengan pulau langit terapung, itu bahkan lebih tidak pantas untuk sekelompok besar orang yang melintasinya. Sebagai contoh, dengan 10 orang melintasinya bersama, akan ada total 10 dewa kalajengking terbang Venomus peringkat selain 100 yang biasa. Menjadi solo bukannya akan lebih bermanfaat bagi mereka. Seseorang bisa bergantung pada kecepatannya. Sang Transcendent dapat bertarung melawan kalajengking berbisa terbang biasa daripada memerangi kalajengking pangkat dewa dan bergegas ke bagian lain jembatan. Pada saat itu, kalajengking berbisa terbang kemungkinan besar tidak akan menindaklanjuti dalam pengejaran mereka. Jembatan meteor. Selama orang bisa melewatinya, mereka baik-baik saja. Itu bukan persyaratan untuk membunuh kalajengking berbisa terbang ini. Jadi, seorang era supresan memiliki harapan untuk melewatinya. Di Crimson Rock Mountain, yang menuju lebih jauh, yang paling menuntut adalah petualang. Rencananya demikian. The Flying Venomus Scorpion dikenal karena kecepatannya. Sangat tak terduga saat terbang, jadi semua orang harus ekstra hati-hati, kata Chen Jiu. Hanya kecepatan Chen Jiu saat ini yang mungkin bisa menyamai dengan peringkat dewa terbang Scorpion berbisa, Sue Ying dan dua lainnya tidak bisa. Kalajengking berbisa terbang biasa dapat mencapai total 300 km per detik, dan mereka dapat mengubah arah saat bepergian dengan sangat cepat. Kalajengking peringkat dewa bisa mencapai 500 km lebih besar per detik. Semua orang harus berhati-hati. Sue Ying menarik napas dalam-dalam. Dia benar-benar serius. Selama dia bisa melewati jembatan meteor, akan ada harapan baginya untuk menyembuhkan racunnya. Dan dengan bagaimana Crimson Rock Mountain memiliki banyak hadiah yang bisa diberikannya kepada orang luar, dia kemungkinan besar tidak akan kecewa. Mari kita mulai. Sue Ying dan 3 lainnya langsung terbang melintasi jembatan meteor dengan kecepatan tinggi. Kali ini, Sue Ying telah sepenuhnya memasuki Mirage. Karena sosok kecil yang dimiliki Flying Scorpions Venomus, efek gravity domain akan relatif lebih lemah. Dengan seberapa kuat peringkat dewa kalajengking terbang, saat dia dipukul, dia kemungkinan besar akan mati. Dengan demikian, ia secara alami memasuki Mirage. 3 tim lainnya sedang menonton saat tim Sue Ying maju. Setelah beberapa saat,
mereka mulai mengikuti di belakang sambil menjaga jarak 5.000 km, memungkinkan mereka untuk mendapatkan representasi yang lebih akurat tentang apa yang terjadi di depan. Apa yang kamu pikirkan? Akankah mereka semua mampu bertahan melalui tahap ini? Sebelumnya, mereka semua selamat. Kali ini, aku pikir itu tidak sesederhana dulu. Dengan peringkat Dewa Scorpions terbang berbisa, Dongbo Sueying dan Chen Jiu kemungkinan besar tidak akan punya waktu untuk orang lain selain diri mereka sendiri. Jembatan meteor memiliki jarak mencapai ratusan juta kilometer. Bagian pertama jembatan sepenuhnya diisi dengan meteor hitam, sedangkan bagian kedua diisi dengan yang putih untuk membedakan dua bagian. Hua! Tim Sueying dan Chen Jiu terbang selama 1 hari sebelum mereka akhirnya mulai mendekati pusat jembatan meteor. Saat itulah mereka bisa melihat setengah lainnya dari meteor putih. Gelombang tiba-tiba, suara yang sangat rendah bernada bisa terdengar. Itu datang dari kepakan kalajengking terbang itu saat mereka terbang keluar dari celah di antara meteor hitam besar. Belum lagi ekor kalajengking tipis dan panjang yang mereka miliki, semuanya masing-masing memiliki panjang tubuh sekitar setengah meter dan berwarna hitam pekat. Sayap mereka transparan, dan ekor mereka ditekuk ke atas dengan ketajaman berkilauan di ujungnya. Di antara mereka, ada beberapa yang sangat berbeda dari yang lain. Kalajengking berbisa ini berwarna ungu pudar. Meskipun ukuran tubuh mereka lebih kecil, menurut laporan intelijen, ini tidak lain adalah peringkat Dewa Kalajengking terbang berbisa. Bahaya di Crimson Rock Mountain tidak bisa dicapai begitu saja, kalajengking ini hanya pada tingkat dewa yang baru muncul. Gelombang. 4 Scorpions beracun terbang ungu terbang bersama kelompok kalajengking biasa. Mata mereka yang melotot ditumbuhi niat membunuh yang dingin saat mereka menatap kelompok Sueying. Organisme seperti itu, telah dibiakkan oleh keberadaan kuat tertentu di dunia dewa dan tidak secara alami dilahirkan ke dunia ini. Mereka dibesarkan untuk membunuh, seluruh tubuh mereka sangat keras selain gigi mereka yang tajam dan racun yang mengerikan di ekor mereka. Kecepatan terbang dan perubahan arah mereka juga sangat cepat. Semakin kuat Scorpion terbang berbisa, semakin kecil yang mereka dapatkan. Di dunia dewa, saat kalajengking puncak tertentu yang benar-benar berwarna ungu mulai menyerang seseorang, serangannya akan berjumlah lebih dari 1 juta dan menutupi langit. Bahkan dewa tahap puncak bisa dimakan dalam sekejap mata. 4 tim Sueying semuanya berhenti bergerak. Kalajengking Venomous Scorpions biasa lainnya tidak bisa merasakan aku sama sekali, tetapi peringkat Dewa Kalajengking terbang Venomous saat ini sedang mengamati aku, Sueying mentransmisikan. Chen Jiu tidak punya waktu untuk menjawab, karena kalajengking beracun terbang mulai menyerang. Hong, suara terbang bernada rendah bergema saat kalajengking ini semua berubah menjadi aliran cahaya, seperti halnya bintang jatuh yang melintasi langit. Kecepatan mereka sangat cepat. Keempat aliran samar diisi dengan cahaya ungu bergerak pada kecepatan yang bahkan lebih luar biasa. Meneruskan, Chen Jiu, Sueying, pencuri tua dan Paman Fu segera maju terus. Di titik di mana kedua belah pihak akan berbenturan. Hua! Banyak demigods mulai muncul di udara. Sikong Yang, Dewa Gunung He, Cikyu Bai, Tetua Aolan, dan 3 Priest besar dari fraksi iblis dibentuk dari 9 avatar Mirage di samping 36 avatar Illusion lainnya. Pada saat yang sama, kelompok besar orang ini mulai berpisah, dengan sekelompok orang menuju ke kiri kalajengking beracun terbang dan kelompok menuju ke kanan. Chen Jiu dan Paman Fu menemani kelompok 9 avatar Mirage dan 16 avatar Illusion. Sueying dan pencuri tua menemani kelompok 20 avatar Illusion. Menurut rencana mereka, Chen Jiu dan Sueying dapat mengandalkan kekuatan tempur mereka sendiri, dan pencuri tua memiliki transformasi ilusi untuk memberinya kepastian yang lebih besar dalam melewati. Hanya Paman Fu yang memiliki kesempatan paling kecil untuk bertahan hidup. Dengan demikian, Chen Jiu secara pribadi memutuskan untuk membawa Paman Fu bersamanya. Hong. Kelompok kalajengking berbisa terbang ini semuanya sangat cerdas. Mereka segera mulai berpisah menjadi 2 kelompok sambil berfokus pada 4 anggota awal yang muncul sejak awal, Chen Jiu, Paman Fu, Sueying dan pencuri tua. Hahaha, ayolah. Pencuri tua yang pergi ke gunung sangat senang. Dia tidak takut bertarung 1 lawan 1 dengan kalajengking terbang biasa.
Jika dia akan dikepung atau diserang oleh dewa peringkat samar-samar terbang Vena Scorpion, dia akan segera berganti posisi dengan illusion avatarnya. Dengan 20 avatar illusion yang bisa dia ubah posisinya, kelompok Flying Scorpions beracun ini sama sekali tidak bisa melukainya. Sui Ying juga bergerak dengan kecepatan tinggi. Kalajengking beracun terbang biasa tidak bisa memasuki Mirage sama sekali. Kedua dewa peringkat Scorpions terbang berbisa terpaku padanya. Dengan satu kepakan sayap mereka, kedua dewa kalajengking terbang Venomus ini benar-benar bisa terowongan ke Mirage-nya, menyebabkan ekspresi Sui Ying sedikit berubah. Dia tahu bahwa pada tingkat dewa, hal-hal seperti waktu dan Mirage bukanlah sesuatu yang sangat misterius lagi. Tetap saja, setelah kedua peringkat dewa terbang Scorpions Venomus ini menembus ke Mirage, mereka mulai melambat seolah-olah mereka masuk ke dalam rawa api, mencocokkan kecepatan Sui Ying saat ini 335 km per detik. Dong-dong, Sui Ying memunculkan tombak. Dia tidak berani jatuh ke kegilaan pertempuran. Sebagai gantinya, dia bergegas menuju sisi lain dari jembatan meteor, menangkis peringkat dewa yang masuk Flying Scorpions yang berbisa dalam perjalanan dengan tombaknya. Untungnya, kalajengking dewa terbang itu sangat lemah dalam teknik serangan mereka dan lebih bergantung pada kegesitan mereka dan menyelinap menyerang dengan ekor kalajengking mereka. Selanjutnya, di Mirage, serangan mereka telah ditekan secara signifikan. Dengan demikian tugas yang cukup mudah dan santai bagi Sui Ying untuk menangkal serangan itu. Dalam 2 detik, Sui Ying telah bergegas menuju bagian selanjutnya dari jembatan meteor di Mirage. Meteorit putih besar itu, meningkatkan mood Sui Ying dengan luar biasa. Haha, aku merasa jauh lebih mudah kali ini dibandingkan dengan ketika aku berada di Pulau Langit Mengambang. Pencuri tua juga telah mencapai meteor putih dan tertawa. Dongbo Sui Ying, terima kasih banyak. Untungnya, kamu menarik kedua dewa kalajengking terbang peringkat Scorpions, kalau tidak, akan lebih merepotkan bagiku. Itu juga karena peringkat dewa kalajengking terbang Venomus tidak bisa menyerangmu sehingga mereka mulai bertarung melawanku, kata Sui Ying. Ai, jadi bagaimana jika mereka tidak bisa menyerangku sekali? Bagaimana jika mereka menyerang aku 10 kali atau 100 kali? Kecepatan mereka memang terlalu cepat, dan serangan mereka tidak dapat diprediksi. Avatar ilusi aku mengharuskan aku berada dalam jarak ratusan meter untuk berganti posisi dengan mereka. 100 meter, itu sekejap mata bagi para dewa kalajengking Venomus peringkat terbang itu. Jika itu bisa menyerang aku tepat ketika aku hendak berganti posisi dengan avatar illusion aku mungkin tidak akan bereaksi cukup cepat. Pria tua berjanggut gunung itu menghela nafas. Dengan bergantung pada ilusi yang beralih, dia hanya bisa menghindari serangan itu. Jika peruntungannya tidak baik, ia mungkin akan mati hanya karena satu pukulan. Sementara itu, Sui Ying dan Chen Jiu bisa langsung menangkis serangan itu, tidak ada komponen tunggal di mana keberuntungan terlibat. Mereka telah tiba, Sui Ying melirik ke belakang. Sosok Paman Fu melepaskan beberapa sinar cahaya keemasan, itu bersinar di semua tempat, menyebabkan segel yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mata Chen Jiu dipenuhi dengan niat membunuh. 8 lengannya telah memanjang hingga 10 meter dan menyapu ke segala arah. Dia benar-benar menangkis para dewa kalajengking terbang berhala langsung, dan begitu itu terjadi, ancaman dari kalajengking berbisa terbang itu sangat berkurang. Meskipun ada beberapa yang sesekali melewati telapak tangannya, mereka ditangani oleh Paman Fu, yang kekuatan tempurnya juga tidak lemah sama sekali. Sama seperti ini, mereka tiba di meteorit putih beberapa detik setelah Sui Ying. The Flying Venomus Scorpions menghentikan pengejaran mereka yang membunuh. Hahaha, kalian berdua sangat cepat. Pria tua berjubah botak berkepala kuning, Paman Fu, tertawa terbahak-bahak. Chen Jiu juga tersenyum dangkal. Jelas, suasana hatinya juga cukup baik. Jangan terlalu bahagia sebelum waktunya. Bagian terakhir dari jembatan meteor harus menjadi yang paling sulit dari semuanya. Chen Jiu berkata, hukum misteri mendalam yang digunakan dalam serangan pelindung patung batu dan kalajengking berbisa terbang sangat biasa. Namun, itu sangat berbeda untuk bagian terakhir dari jembatan meteor. Lawan kita benar-benar hebat dalam hal misteri mendalam yang ortodoks. Sui Ying mengangguk. Hambatan terakhir. Setelah melewati jembatan meteor, dia seharusnya bisa menyembuhkan racunnya.
Dan selama dia sembuh racunnya, dia percaya bahwa dengan pemahamannya saat ini tentang alam, dia bisa segera menjalani kebangkitan primordial bloodline sekunder, memperkuat tubuh fisiknya dan melangkah ke alam demigod. Dengan demigod Ki menyalakan armornya sendiri, pertahanannya saat ini akan sangat meningkat. Lebih jauh lagi, tanpa racun Hex dalam tubuhnya, dia akan dapat berkonsentrasi lebih jauh lagi untuk memahami makna sejatinya. Hari ini, ia memiliki 3 makna sejati semua pada tahap puncak 2 ranah. Ini secara alami meningkat di alam sebagai hasil dari menumbuhkan teknik tombaknya karena dia tidak bisa berkonsentrasi penuh pada memahaminya. Selama dia bisa mempelajari sepenuhnya tentang kultivasi, dia mungkin bisa menembus langsung ke dunia tahap 3. Selama aku mendapatkan racunnya sembuh, aku mungkin bisa menjalani budidaya khusus menggunakan Crimson Rock Mountain. Sue Ying punya rencana di dalam hatinya sejak lama. Gunung Crimson Rock sangat besar, dan ada banyak daerah khusus yang berbeda yang disurvei oleh demigods klan Xia sebelumnya di masa lalu. Semuanya akan tergantung pada apakah aku dapat menyembuhkan racunnya atau tidak. Sue Ying dan yang lainnya telah selamat, 3 tim di belakang mereka juga mulai berusaha untuk melewati bagian pertama. Itu adalah tim Master Klan Meisan yang lebih dulu. Tangguh. Sue Ying, Chen Jiu, dan yang lainnya menyaksikan dari kejauhan. Master Klan Meisan membawa wanita muda berjubah putih dan pria berjubah hitam menyeberang. Laki-laki berjubah hitam memiliki sepasang cakar hitam yang diletakkan di atas tangannya, mereka seperti kegelapan yang tak ada habisnya, menelan segala sesuatu di jalan mereka. Wanita muda berjubah putih itu memiliki pedang yang benar-benar mempesona, dia dengan mudah menangkis kalajengking terbang itu. Namun, yang paling tangguh dari mereka adalah Master Klan Meisan. Ruang di sekitar Master Klan Meisan terdistorsi, meningkatkan jarak di antara dia dan kalajengking terbang Venomus yang masuk dan menyebabkan mereka yang berada di dekatnya bergerak seolah-olah mereka melintasi lumpur. Pelanggaran Master Klan Meisan benar-benar mistis. Setiap langkah tunggal sangat akurat, dan efisiensi serangannya bisa menyamai dengan Chen Jiu yang berlengan 8. Arti ruang sejati yang benar-benar luar biasa benar-benar menakjubkan dalam cara mengontrol ruang di sekitarnya. Chen Jiu berkomentar, kedua kawannya juga cukup bagus, dan kekuatan tempur mereka sama-sama cukup tinggi. Master Klan Meisan sekali lagi melewati bagian pertama dengan aman. Semua orang hidup. Selamat, Sue Ying dan Chen Jiu berkata kepada mereka ketika tim Master Klan Meisan datang. Demikian juga, Master Klan Meisan tersenyum. Saat ini, kedua tim mereka memiliki semua anggotanya hidup. Mereka saat ini menyaksikan pertempuran di belakang mereka. Tapi kali ini, Tianlan, pergi dulu. Sinar pedang remaja berjubah emas Jian Huang terbang ke 4 arah. Dia dengan mudah mengendalikan 2 dewa peringkat Flying Scorpions yang maju, dengan bahkan beberapa Scorpions terbang Venomus diblokir olehnya. Tapi lelaki jangkung dan besar itu, meskipun kekuatan tempurnya cukup kuat, dia kurang dalam hal kecepatan. Hanya total 12 kalajengking terbang biasa yang mengelilinginya mencegahnya untuk maju. Satu-satunya orang di tim mereka yang bisa memanfaatkan gulungan kelas dewa adalah Enchantress yang baru saja meninggal. Jian Huang dan pria jangkung dan besar ini, Tianlan, keduanya ksatria transenden. Cepat, Jian Huang cemas. Tindakan yang tertunda telah menghasilkan perubahan besar. Meskipun peringkat dewa kalajengking terbang Venomus telah terjerat oleh sinar pedang, itu masih bisa mengeluarkan ekor kalajengking itu. Pelarian tunggal seperti ilusi, ekor sepanjang 7 hingga 8 meter langsung menembus bagian belakang pria tinggi dan besar itu, menembus baju besinya dan menyebabkan racun di dalamnya meledak. Wajah lelaki tinggi dan besar itu mulai berubah ungu. Kalajengking berbisa terbang biasa lainnya segera melonjak ke arahnya. Kaca-kaca, mereka mulai berpesta dengannya. Baju besi yang telah ditusuk kehilangan sejumlah besar kemampuan pertahanannya, dan baju besi dan tubuhnya, dalam sekejap mata, telah dihancurkan sepenuhnya. Tidak, remaja berjubah emas Jian Huang akan menjadi gila. Dia menjadi hingar-bingar dan mulai membunuh segalanya. Tapi meskipun mereka mungkin biasa, kalajengking berbisa terbang ini memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Remaja berjubah emas Jian Huang hanya bisa melanjutkan menuju meteorit putih.
Tim Sue Ying dan Meisan Clan Master keduanya mendesah dalam hati. Jian Huang ini benar-benar orang yang paling menyedihkan. Kedua rekannya telah jatuh masing-masing di Pulau Langit Terapung dan Jembatan Meteor, dengan satu-satunya penyihir transenden dalam tim mereka, Sue Wei, sekarat di bawah serangan pelindung patung batu. Jika Sue Wei ada di sekitar, dia masih bisa menggunakan gulir kelas dewa, memungkinkan Tianlan untuk meningkatkan kecepatan dan membantunya bertahan melawan kalajengking beracun terbang itu. Kakak, Jian Huang berlutut di atas meteor putih besar. Meteor itu dingin, tetapi hatinya terasa lebih dingin. Sue Wei adalah kakak perempuannya di masa lalu. Ketika kuil temporal telah menangkapnya sebagai manusia, dia sudah menjadi transenden. Tianlan adalah seseorang yang dia temui lebih awal. Saat dia tumbuh sedikit demi sedikit, orang inilah yang melindunginya seperti kakak. Kenapa harus seperti ini? Ini tidak boleh seperti ini, tubuh Jian Huang gemetar ringan. Matanya menakutkan dan merah tua, dia bahkan mulai berubah histeris. Mereka semua mati, jadi apakah akan jadi masalah jika hanya dia yang selamat? Master Klan Meisan menghela nafas ke dalam saat dia menyaksikan dari samping. Banyak reinkarnator kuil temporal telah berubah ekstrim karena betapa biadabnya mereka untuk hidup mengangkangi batas hidup dan mati. Dia juga mengalami proses yang sama. Ketika cinta sejatinya telah mati, di bawah penderitaan dan rasa sakit itu, dia memutuskan untuk meninggalkan kendali kuil temporal, mengambil 3 misi peringkat neraka berturut-turut. Master Klan Meisan menghela nafas lagi, Jian Huang, yang disebut eksistensi kuat di dunia dewa dapat melampaui ruang dan waktu, melampaui semua batasan hukum, dan bisa melakukan apa saja. Bahkan mereka yang mati dapat dihidupkan kembali melalui sungai waktu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.